Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Hasanah, nomor NIM 23010120140240229. Saya dari kelompok 4 dengan asisten pembimbingnya Kak Meliana. Di sini saya akan menjelaskan acara 1 praktikum pemuliaan ternak, yaitu dengan materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, yang dilaksanakan secara online dengan menggunakan Microsoft Word di rumah masing-masing pada hari Selasa 21 September 2021. Materi yang digunakan pada mata kuliah praktikum pemuliaan ternak acara 1 ini terdiri dari alat dan bahan, serta materi tentang hereditas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu meliputi pulpen untuk mencatat data, kalkulator untuk menghitung data, dan laptop menyimpan data, juga jurnal untuk mencari pustaka. Metode yang digunakan adalah dengan mencari materi yang berisi data bobot lahir sapi dan bobot sapi dari jurnal-jurnal yang ditemukan, lalu digunakan sebagai acuan untuk membuat hingga 30 data dalam setiap literasi data. Kemudian mencari nilai genetik, korelasi genetik, dan repeatabilitas berdasarkan data yang dibuat. Selanjutnya diambil kesimpulan dan hasil perhitungan. Selanjutnya ada pembahasan. Pada heritabilitas atau H2 merupakan sebuah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur suatu genetik ternak yang disebabkan oleh faktor keragaman genetik di lingkungan. Menurut Jamila dan kawan-kawan 2014 menambahkan atau memperkuat bahwa heritabilitas merupakan suatu acuan alat ukur pada genetik ternak yang disebabkan oleh keragaman genetik dan lingkungan. Wulandari dan kawan-kawan juga memperkuat dan menambahkan bahwa keragaman genetik yang besar dan tingkat heritabilitas akan mempengaruhi keberhasilan seleksi. Heritabilitas memiliki rentan nilai 0,1, 0 sampai 1. Nilai 0 sampai 0,15 dapat dikatakan rendah. Nilai 0,15 sampai 0,30 dapat dikatakan sedang, dan nilai 0,30 sampai 1 dinyatakan tinggi. Berdasarkan rekapitulasi heritabilitas bobot lahir termasuk ke dalam nilai rentang yang rendah. Kenapa? Karena dalam hasil perhitungan nilai heritabilitas, indeks bobot lahir didapatkan 0,5. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas ialah metode keragaman data, kesalahan dalam pengambilan data, atau pengambilan contoh, dan juga human error. Nilai heritabilitas bobot sapi yaitu 0,33 yang didapatkan dari data dummy yang telah dilaksanakan. Nilai 0,33 menunjukkan bahwa tidak termasuk dalam nilai heritabilitas. Hal tersebut maklum terjadi dikarenakan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas dan metode pengambilan data, keberagaman data, pengambilan contoh, human error, dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada korelasi genetik atau RG, yaitu sifat genetik yang saling berhubungan antara satu dengan sifat yang lain. Menurut Oktariana dan kawan-kawan 2017 menambahkan bahwa korelasi genetik merupakan suatu penjelas dan penggambaran mengenai hubungan yang erat antara gen-gen dengan pengaruh aditif yang mempengaruhi dua sifat atau lebih. Korelasi genetik disebabkan oleh faktor adanya ekspresi gen, antara lain satu gen mengekspresikan satu sifat, dan selanjutnya ada rentan nilai korelasi genetik yaitu -1 sampai dengan 1. Berdasarkan rekapitulasi data, didapatkan nilai korelasi genetik bobot lahir dengan bobot sapi sebesar -0,043 yang menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik bobot lahir dengan bobot sapi termasuk dalam nilai rentang yang tengah atau sedang. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik adalah kondisi lingkungan dan genetik. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Suroso et al. 2011 bahwa faktor penentu sifat kuantitatif yaitu sifat yang mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan seleksi secara langsung terhadap hasil menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
Setelah korelasi genetik, ada repeatabilitas yang merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Anggraini 2012 bahwa repeatabilitas digunakan untuk menentukan cerminan kesamaan dari satu sifat yang diulang dari individu yang sama dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya. Mengetahui tingkat keseragaman satu sifat dari seekor induk. Repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan, yaitu metode repeatabilitas antara kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Rentan nilai repeatabilitas yaitu min 1 sampai dengan 1. Berdasarkan rekapitulasi data, didapatkan nilai berat bobot dalam ternak untuk mengulangi bobot berat lahir sapi dalam bobot sapi yang sama dengan nilai repeatabilitas sebesar 0,50%. Hal itu menunjukkan nilai repeatabilitas antar kelas bobot sapi termasuk ke dalam rentan nilai yang sedang. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu kondisi ternak, kesehatan ternak, genetika, dan lingkungan ternak. Menurut Yulham dan kawan-kawan 2016 menambahkan bahwa kualitas semen dipengaruhi oleh faktor genetik yang dapat dilihat dari nilai repeatabilitas. Repeatabilitas mempunyai rentan nilai min 1 sampai dengan 1. Nilai repeatabilitas dalam kelas indeks bobot lahir sebesar 0,33%. Hal tersebut menunjukkan nilai repeatabilitas antar kelas bentuk telur termasuk ke dalam rentan nilai yang sedang. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu kondisi kesehatan ternak dan lingkungan ternak. Nilai repeatabilitas dalam kelas bentuk bobot sapi sebesar 0,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas dalam kelas dalam bentuk telur termasuk ke dalam nilai rentan yang tinggi. Hal itu dikarenakan oleh faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas, yaitu kondisi fisik dan kesehatan ternak. Lalu, repeatabilitas disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu kondisi fisik dan kesehatan ternak. Jika nilai repeatabilitas mendekati 1, menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi, artinya kemampuan mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama sangat tinggi. Yang selanjutnya terdapat kesimpulan bahwa materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi dunia peternakan. Contohnya dalam seleksi bibit unggul. Heritabilitas sebagai penentu dalam seberapa besar pewarisan sifat yang akan diturunkan. Korelasi genetik menentukan hubungan antar sifat ternak. Repeatabilitas menunjukkan seberapa besar kemungkinan ternak untuk mengulangi produktivitasnya pada masa hidupnya. Pengaplikasian heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas dalam dunia peternakan, misalnya pada peternakan sapi dengan bobot lahir sebagai penentu berat bobot sapi. Heritabilitas memiliki rentan nilai 0 sampai dengan 1. Berdasarkan rekapitulasi data yang telah dilakukan, nilai heritabilitas indeks bobot lahir yaitu 0,5 yang menunjukkan nilai heritabilitas bobot lahir termasuk ke dalam nilai rentan yang rendah. Dan nilai heritabilitas bobot sapi yaitu min 0,33 yang menunjukkan bahwa tidak termasuk dalam nilai heritabilitas. Didapatkan nilai korelasi genetik bobot lahir dengan bobot sapi sebesar min 0,043 yang menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik bobot lahir dengan bobot sapi termasuk ke dalam nilai rentan yang tengah. Berdasarkan rekapitulasi data, didapatkan nilai berat bobot dalam ternak untuk mengulangi berat bobot lahir sapi dalam bobot sapi yang sama dengan nilai repeatabilitas sebesar 0,50%. Repeatabilitas mempunyai rentan nilai min 1 sampai dengan 1. Nilai repeatabilitas dalam kelas indeks bobot lahir sebesar 0,33%. Nilai repeatabilitas dalam kelas bentuk bobot sapi sebesar 0,99%. Hal tersebut maklum terjadi dikarenakan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan heritabilitas, yaitu faktor metode pengambilan data, keberagaman data, pengambilan contoh, human error, dan faktor lingkungan.
Selanjutnya daftar pustaka. Terdapat 6 daftar pustaka yang saya ambil sebagai data perhitungan dari data dummy ini. Pertama ada Oktarina Nora Rustikawati Kozin Muhammad 2017 tentang judul korelasi genetik pertumbuhan dan hasil 15 jagung hibrida, yaitu tesis dari Universitas Bengkulu. Yang kedua ada Anggraini A 2012 memperbaikan genetik sifat produksi susu dan kualitas susu sapi Friesian Holstein melalui seleksi. Jurnal Wartazoa volume 22 nomor 1 halaman 1 sampai 11. Yang ketiga ada Jamila dan Herianto Sugianto 2014 tentang keberagaman genetik dan heritabilitas karakter komponen hasil pada populasi F2, buncis, dan hasil persilangan varietas introduksi dengan varietas lokal, Jurnal Produksi Tanaman. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Yulham Mudawamah dan Suryanto 2016 pada judul Pendugaan Repeatabilitas Berat Lahir dan Berat Sapi Kambing Peternakan Etawa berdasarkan kelahiran kembar. Jurnal Dinamika Rekas Satwa volume 1 nomor 1 halaman 1 sampai dengan 4. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.